Babak baru sekaligus menggemparkan dalam perjalanan kasus Isa Zega ini akan segera dimulai pekan depan. Setelah sebelumnya jaksa penuntut umum telah menghadirkan 3 orang saksi di muka persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen, kini tiba saatnya pekan depan akan digelar menghadirkan saksi dari pengacara terdakwa Isa Zega. Dr. Andrea Situngkir akan siap menjadi saksi dalam sidang pekan depan untuk terdakwa Isa Zega. Dr. Andrea Situngkir akan mengungkap dan memberikan kesaksian secara lugas, tegas, dan detail. Semuanya akan disajikan oleh Dr. Andrea Situngkir dalam kesaksiannya Selasa depan untuk membela kebenaran kepada terdakwa Isa Zega. Kuasa hukum terdakwa Isa Zega, Pitra Romanodi, menerangkan bahwa di dalam BAP saksi NM dijelaskan NM pernah melaporkan terdakwa Isa Zega di Polres Jakarta Selatan dan telah memiliki putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Namun saat di muka persidangan yang digelar kemarin, kuasa hukum Isa Zega ini menanyakan kepada saksi NM seperti apa putusan yang telah diberikan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada terdakwa Isa Zega atas laporannya tersebut. Saksi NM pun tidak memberikan jawaban, padahal dia tahu seperti apa hasil dari putusan tersebut. Publik pun semakin bertanya-tanya terus, mengapa saat di pengadilan itu NM tidak memberikan jawaban atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Isa Zega? Pengacara dari terdakwa Isa Zega menyebutkan dari ketiga saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, yaitu Dr. Oki, Nikita Mirjani, dan Dr. Samira, ia menilai hanya 1 orang saksi saja yang ia sebutkan sebagai saksi yang memberikan kesaksian dengan objektif. Sisanya adalah saksi yang sangat subjektif, karena ia menilai bahwa saksi yang subjektif ini adalah bukanlah saksi fakta, karena kesaksian yang diberikan bukanlah kesaksian, melainkan hanya opini dan asumsi semata. Maka dari itu, kuasa hukum dari terdakwa Isa Zega ini sangat optimis kalau kasus yang dia tangani ini akan dia gapai bendera kebebasan untuk kliennya, yaitu Isa Zega. Yuk kita ulas kembali terkait dengan dugaan pemerasan yang dituduhkan kepada Isa Zega, ya, yang diulang kembali oleh pengacara dari Isa Zega dalam tayangan salah satu channel YouTube. Di muka persidangan, saksi NM ini mengatakan bahwasanya saksi Sandi curhat kepada dirinya kalau si Isa Zega ini meminta uang kepada dirinya, yaitu Sandi. Namun oleh hakim ditanya berapa jumlahnya, jutaan, puluhan, ratusan. Lalu oleh saksi NM dijawab mungkin miliaran. Nah, makanya oleh hakim ketua, saksi NM ini ditegur karena dinilai saksi NM ini hanya berasumsi, beropini, dan berpendapat seperti apa yang telah diceritakan oleh saksi Sandi beberapa waktu yang lalu ketika saksi Sandi menjadi saksi. Nah, oleh pengacara Isa Zega ini ditanyakan kepada jaksa penuntut umum buktinya. Apakah Isa Zega menerima uang dari Sandi? Bukti seperti transfer, chattingan WA, atau yang lain-lainnya? Lalu jaksa pun menjawab bahwa tidak ada bukti terkait dengan transfer uang yang diberikan oleh Sandi kepada Isa Zega. Lalu oleh pengacara dari Isa Zega ini disebutkanlah bahwasanya saksi Dr. Oki menyebutkan memberi uang kepada Isa Zega itu dengan jumlah
nominal 70 juta sebagai uang untuk membeli peralatan-peralatan rumah tangganya Isa Jega, dan tidak ada sama sekali pemberian uang yang diberikan oleh Dr. Oki ini, tidak ada sama sekali hubungannya dengan perkara ini. Dan pemberian uang yang diberikan oleh Dr. Oki kepada Isa Jega ini itu sudah berlangsung lama sekali, jauh sebelum perkara ini ada. Pembahasan mengenai nggak mau. Ya iyalah nggak mau, andalannya apa? Orang suruh mengeja. Pertanyaanku satu, ini persidangan atau les-lesan? Andalannya merendahkan pendidikan orang. Kau pernah TK kan? Ya, pernah sekolah kan? Pernah inilah, pernah ini. Nah kalau diri lu sendiri pernah, ngapain kau nggak ngeja sendiri? Jadi yang disuruh ngeja itu adalah screenshotan bukti ya, yang gimana mereka itu nggak pernah mau ganti tuh bukti-bukti itu aja yang dijadikan bahan. Itu aja screenshotan satu dari story war. Orang disuruh ngeja, ngeles sana. Kasih untuk tim yang sudah bisa menghadirkan Nikita Mirzani, karena perjuangannya luar biasa, berat banget guys. Dokter saksinya. Woi, buat pendukung Nick Mir semuanya nih, kita nggak salah dukung loh gue kira nih ya. Kenapa coba? Lu lihat deh, Nick Mir, kehadiran Nick Mir sebagai saksi dalam pengadilan Isa Jega. Lu lihat mukanya ceria, suaranya lantang ya, walaupun perjuangan dia keras dan berat banget seperti kata dokter tadi, tapi udah dia itu udah kelihatan banget siap banget. Soalnya kenapa? Lu lihat mukanya aja ceria, dan parahnya lagi, kerennya lagi Nick Mir nih. Saat pengadilan dia bilang war-weror lah, dia bilang apa, nggak mau lah. Dia tegas loh itu, dan itu membuat kita terhibur, bener nggak? Walaupun dalam penjara, tapi dengan kemunculan Nick Mir, terus terang gue sedih ya. Gue kangen liat Nick Mir ini loh, asli loh. Ini keren banget Nick Mir nih. Nah ini contoh wanita tangguh yang istilahnya benar-benar kuat banget dalam menghadapi segala perjuangan yang berat banget. Ditambah Doktif. Doktif dan Nick Mir ini pasangan ideal gue bilang. Nick Mir bekerja dengan caranya sendiri, walaupun di dalam tahanan. Sedangkan Doktif, dia bekerja di luar tahanan. Ini kalau dua-duanya ini sinkron, the best hasilnya nih. Ya, jadi gue kira sih apapun apa kata orang soal mereka nih ya, selama mereka belum divonis, selama mereka tidak ada hukuman yang menjeratnya banget gitu, misalnya putusan pengadilan, gue tetap dukung mereka ya. Sekalipun mereka masuk ke dalam penjara, itu sebagai resiko mereka karena membela yang benar loh, memberitahukan informasi-informasi produk-produk yang overclaim, yang tidak cocok untuk masyarakat, yang sangat merugikan masyarakat, yang kita selama ini nggak tahu, akhirnya dibongkar oleh mereka semua. Dan ini perjuangan yang keren banget. Dan aduh, bener-bener deh kemunculan Nick Mir ini ya, walaupun kita nonton di TikTok, walaupun gue lihatnya di berita kayak gitu, kayaknya senang banget. Itu artinya kita sendiri agak sedikit khawatir kita berkurang ya. Artinya Nick Mir itu baik-baik di dalam sana, dan Nick Mir juga tidak kekurangan dalam sana. Justru sebaliknya, Nick Mir masuk ke perangkap mereka, sengaja masuk ke perangkap mereka ini semua hanya untuk membuktikan kekuatannya dia. Dan terakhir tuh waktu RG dipanggil itu kan, dia kelihatannya kayak khawatir nih. Kayaknya aroma Nick Mir mau bebas kayaknya semakin kuat nih. Soalnya masa penahanan lanjutan 40 hari ini udah tinggal menghitung hari lagi nih kalau gue bilang nih. Kalau sampai pihak kejaksaan masih menolak P21, kelengkapan berkas perkaranya dianggap belum lengkap juga, Nick Mir secara otomatis dinyatakan bebas. Dan itulah saat-saatnya musuhnya Nick Mir ini deg setengah mati. Ya, dari saat itulah yang kita tunggu-tunggu, bener nggak? Dan gue yakin, sekalipun Nick Mir divonis bersalah ataupun apapun itu, Doktif juga tidak akan tinggal diam pastinya. Ya, makanya ini dua sujoli antara Nick Mir dengan Doktif ini jangan sampai terpisahkan, dan jangan sampai antara Doktif dan Nick Mir ini mau diadu domba oleh pihak-pihak yang sengaja memecahkan semuanya. Ya, Nick Mir biarlah bekerja dengan caranya sendiri di dalam sel, dia koordinasi dengan pengacaranya sendiri, dan Doktif di luar sana juga berkoordinasi dengan pengacaranya sendiri, terus apa istilahnya menghantam produk-produk para mafia skincare itu. Ya, dan ini suatu hal yang keren banget. Oke, semoga apa yang Nick Mir lakukan, semoga kebaikan-kebaikan Nick Mir yang Nick Mir lakukan juga, semua itu didengar oleh Tuhan ya, dan membebaskan Nick Mir. Semoga bisa cepat kembali bersatu dengan keluarganya, dan masyarakat sungguh sangat berterima kasih. Apapun resikonya, apapun kejadian mungkin yang pahit yang akan menimpa Nick Mir dan Doktif ya, dari perjuangan berat yang masih harus dilalui ini semua, tapi kita masyarakat Indonesia, mayoritas terutama para wanita Indonesia, sangat berterima kasih, dan doa orang-orang sangat berterima kasih telah dibukakan matanya atas produk-produk skincare itu, pastinya juga akan didengar oleh Tuhan. Oke?